mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka jurusan gizi akan menjelaskan tentang penyakit jantung koroner. Ya, di sini minta waktu sebentar ya. Ya. Ini mau bagi-bagiin materinya. Belakang. Tadi kakak itu kata belakang. Banyak ini. Gak boleh. Banyak ini beda dari. Dari buat pesawat deh. Kan jangan di pesawat. Nah, ini mau sekalian bagiin post testnya ya. Oke. Kalian Tembel banget. Corona Ya. jangan pakai itu dong. Diam. Itu bukan. Langsung di sini kak. Isi ya, dong. isi. Dek, cut dulu. Dua umurnya. Ngapain nih? Murah mantap. Iya. Ini kumpulin. Itu pecah. Ada tembuk gitu agak kita. Ya, ini kita lanjut ya. Kita akan bahas penyakit jantung koroner. Ada yang tahu nggak nih penyakit jantung koroner? Ini ada. Yaudah nih, lanjut aja ya. Jadi penyakit jantung koroner itu bisa disebut dengan PJK, merupakan keadaan di mana terjadi penimbunan plak saluran darah koroner. Jadi itu salurannya menyempit, jadi bisa serangan jantung, jadi kejang-kejang gitu kan. Lanjut, jadi penyakit jantung koroner ini pembentukan dan pertumbuhan plak namanya ateroma pada lapisan dalam pembuluh darah koroner. Penyakit jantung koroner ini merupakan penyakit di mana jantung tidak dapat berfungsi karena otot jantung rusak akibat kekurangan pasokan oksigen. Nah, jadi berkurangnya pasokan oksigen itu di jalurnya jantung itu kan ada kayak semacam saluran. Nah, saluran itu menyumbat, ada sumbatannya gitu. Nah, ini pencetus serangan jantung, itu bisa dari sikap repot, itu bisa karena kecapean, ini karena dia sering begadang, banyak aktivitas di luar jam tidur. Terus psikologi stres ini dia kebanyakan pikiran nih, capek dia. Terus yang ini marah-marah, kan ada tuh kadang kalau di film-film tuh orang marah terus serangan jantung kan di sini kan, itu begitu. Nah, terus faktor resikonya dari dislipidemia, hipertensi, diabetes, terus merokok sama overweight, itu kayak obesitas. Kita lanjut ya. Faktor resikonya itu ada hipertensi, terus dislipidemia, diabetes mellitus, faktor genetik, terus merokok, obesitas, usia, dan paus menopause. Habis itu dia jarang olahraga juga nih, orang males nih jarang olahraga. Faktor resikonya itu yang tidak dapat dimodifikasi, jadi tidak dapat dimodifikasi itu kayak udah bawaan gitu nih. Faktor genetik, usia, jenis kelamin itu bisa perempuan, bisa laki-laki, terus pas sama pas menopause juga. Nah, faktor resikonya itu yang dapat dimodifikasi itu hipertensi, dislipidemia, diabetes mellitus, merokok, dan obesitas. Ini klasifikasinya itu yang normal itu 120, yang 120 dan 80. Prehipertensi 120 sampai 135 atau 80 sampai 89. Yang stage satunya itu 140 sampai 159 atau 90 sampai 99. Yang stage 2 nya itu 160 sampai 100. Ini lanjut batas kadar lipid dalam darah. Ini kolesterol totalnya 200, itu yang diinginkan, jadi baiklah gitu.
Terus 200 sampai 239 itu tinggi. Yang 240 ke atas itu yang sangat tinggi. Kolesterol LDL itu 100 itu optimal, 100 sampai 129 itu mendekati optimal, 130 sampai 159 itu batas tinggi, 160 sampai 189 itu tinggi. Yang paling tinggi itu 190. Kolesterol HDL itu ada 40 itu rendah, 60 itu tinggi, dan trigliserida itu 150 normal, 150 sampai 199 itu batas tinggi, 200 sampai 499 itu tinggi, 500 itu sangat tinggi. Nah ini ada fotonya nih, foto penyumbatannya. LDL melekat pada permukaan arteri, merupakan penumpukan plak dan penyempitan arteri. Jadi di sini menyumbat, jadi pasokan oksigen itu kurang, itu yang menyebabkan penyakit jantung koroner. Keluhan utamanya itu angina atau bisa dibilang sakit atau nyeri dada. Jadi yang ada tuh orang serangan jantung yang di dada sakit, itu dia tuh angina namanya. Asal non traumatik dengan ciri-ciri tipikal iskemia, miokard atau infark. Itu ada dada bagian tengah atau substansi nyeri atau rasa tertekan atau sakit seperti diremas di bagian dadanya. Terus ada rasa sesak atau berat seperti tertimpa beban, mencengkram atau seperti terbakar. Sakit perut yang tidak dapat dijelaskan, sendawa, nyeri bulu hati. Terus yang selanjutnya kemudian leher, rahang, bahu, punggung 1 dan 2 lengan. Lalu disertai sesak, mual, muntah, berkeringat. Lalu ada timbul dengan aktivitas fisik seperti stres, emosinya itu berlebih. Nih, ini ada fotonya nih, yang dirasakan saat jantung koroner nih. Ada dada nyeri, rasa tertimpa beban. Ini yang merah-merah itu yang dirasakan itu. Terus ini pencegahannya itu gimana? Pencegahannya pola hidup benar, olahraga, yang merokok itu stop merokok, kontrol TD itu diet garam, terus olahraga, terus diet rendah kalori, jadi makanannya itu dijaga, terus bisa dengan olahraga. Kalau yang berat badannya berlebih bisa diet. Ini deteksi dini itu kenali gejalanya dulu apa aja. Terus yang kedua periksa faktor resiko. Terus yang ketiga ada periksa EKG. EKG itu kayak ada alat sensor itu ke dalam saluran atau namanya jantung. Terus lakukan treadmill test. Ini penanganannya itu dengan cara obat itu ada rawat jalan, ada rawat inap, terus dengan tindakan intervensinya itu pemasangan stent atau ring cincin. Nah ini ada foto nih pemasangan balon. Jadi di saluran jantung koroner yang buat tempat oksigennya itu dimasukin balon, jadi kayak ditiup gitu, jadi dia membesar salurannya. Terus yang selanjutnya ada pemasangan stent. Pemasangan stent ini kayak pemasangan cincin, jadi supaya saluran itu besar. Oke, nah yang terakhir ini rangkumannya nih. Rangkumannya ini inti dari semua itu riwayat ilmiah jantung koroner. Riwayatnya itu yang pertama bersifat kronik dan efeknya bersifat akut. Yang kedua merupakan manifestasi dan berbagai faktor resiko. Yang ketiga biasanya ditemukan gejala-gejala sebelum terjadi. Yang keempat kadang-kadang tidak bisa ada gejala umumnya. Terus selanjutnya tempat nyeri yang gangguan jantung tuh ada, pertama ada di belakang tulang dada, yang kedua ada di ini dari dada menjalar ke rahang, yang ketiga di daerah punggung di antara kedua belikat. Selanjutnya ada cara untuk menurunkan resiko penyakit jantung koroner, yaitu dapat dilakukan dengan cara perubahan gaya hidup,
Itu diet, terus stop merokok, olahraga, dan kontrol kadar kolesterol. Jadi makanannya dijaga, jangan sembarangan. Terus siapa saja yang beresiko terkena penyakit jantung koroner? Yang pertama, orang yang sakit hipertensi. Yang kedua, orang yang kencing manis. Yang ketiga itu orang yang kolesterolnya tinggi. Gejala apabila seorang menderita penyakit jantung koroner yaitu yang pertama, tidak ada gejala. Yang kedua, sakit dada sebelah kiri. Yang ketiga, perasaan denyut jantung tidak beratur. Yang keempat, mati mendadak. Yang tiba-tiba mati tuh. Yang kelima, sesak nafas. Diet untuk jantung koroner ialah dengan cara mengurangi fast food dan dengan cara olahraga. Jadi jangan sering-sering makan fast food nih. Udah gitu rajin olahraga, hidup sehat. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membagikan postes ini. Coba akan dijelasin kan. Ya. Nah, berdiri coba. Ya, ini semua kan? Nah, kumpulin ya. Lagi. Ya, terima kasih waktunya yang udah bisa meluangkan waktu saat ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.